Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Giani Putri Utami dengan NPM C1C02395. Saya mahasiswi dari program studi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Pada kali ini saya akan mengerjakan UTS dari Bapak Madani Hatta SMSI AKSIS laku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Tugas UTS-nya ini membuat video pembelajaran dengan mengerjakan soal UTS yang diberikan oleh Bapak Madani Hatta. Langsung saja kita masuk pada soal nomor 1 itu. Provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya itu belum dapat ditentukan secara pasti karena tergantung pada peristiwa di kemudian hari. Namun perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan provision ini. Nah, kan sudah dikatakan tadi bahwa provision ini merupakan bagian dari kewajiban bersyarat. Kewajiban bersyarat ini ada 4 tingkatan kemungkinan terjadinya atau menimbulkan kewajiban bersyarat ini. Yang pertama itu ada tingkat pertama yaitu remote atau tingkat keterjadiannya itu rendah kurang dari 5%. Sehingga perlakuan akuntansi untuk tingkat pertama remote ini tidak perlu ada perlakuan akuntansi khusus, jadi cukup diabaikan saja. Terus yang tingkatan kedua itu adalah possible atau mungkin terjadi. Tingkatnya itu lebih dari 5% sampai dengan atau kurang dari 50%. Nah, perlakuan akuntansinya ini cukup diungkapkan saja. Tidak perlu ada jurnal atau pencatatan. Jadi cukup diungkapkan saja dalam catatan atas laporan keuangan. Terus yang ketiga itu adalah tingkat probable atau lebih dari 50% sampai dengan 90%. Perlakuan akuntansinya ini harus ada pengakuan untuk tingkat probable ini. Kemudian setelah ada pengakuan itu harus ada pengukuran. Nah, otomatis jika ada pengukuran itu harus ada yang namanya pencatatan. Setelah pencatatan itu nantinya tingkatan ini akan diungkapkan dalam laporan keuangan. Perlu diingat ya teman-teman bahwa diungkapkan itu belum tentu ada pencatatan, tetapi jika ada pencatatan itu sudah pasti harus diakui dalam laporan keuangan. Terus yang nomor 4 itu adalah virtual curtain atau lebih dari 90% kurang dari 100%. Mengapa kurang dari 100%? Karena jika tingkat kemungkinannya itu sudah 100%, berarti itu bukan kewajiban bersyarat lagi, tetapi sudah kewajiban pasti. Untuk tingkatan keempat atau virtual curtain ini perlakuan akuntansinya itu sama dengan tingkat ketiga tadi, yaitu adanya pengakuan, kemudian adanya pengukuran, dan setelah itu adanya pencatatan dan nantinya akan diungkapkan dalam laporan keuangan. Terus nomor 2, soal nomor 2 itu ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon atau premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium ataupun bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Ketika obligasi itu diterbitkan dengan tingkat diskon atau tingkat premium dari nilai nominalnya, terjadi selisih antara harga jual atau selling price dengan harga nominal dari obligasi tersebut. Nah, selisih antara kedua inilah yang nantinya akan diamortisasi selama masa berlakunya obligasi ini. Nah, amortisasi ini diartikan sebagai proses pengalokasian selisih antara kedua tadi secara bertahap, sehingga pada saat tanggal jatuh tempo nilai tercatat atau nilai buku yang sering juga kita dengar atau sebut dengan carrying amount dari obligasi akan sama dengan nilai nominalnya. Nah, amortisasi ini diperlukan karena saat obligasi kita ini jatuh tempo, perusahaan harus melunasi obligasi tersebut sebesar nilai nominalnya, bukan harga jualnya. Jadi jika pada saat jatuh tempo dan pelunasan
jika carrying amount-nya tidak sama dengan nilai nominalnya, maka pencatatan tadi itu salah. Pokoknya nilai nominal sama carrying amount pada saat jatuh tempo itu harus sama. Nomor 3 itu treasury share merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary share yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian share capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai share capital ordinary tersebut tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury share. Nah, ketika perusahaan menggunakan cost method atau harga perolehan ini dalam penyajian share capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai share capital ordinary ini tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikali dengan nilai nominal per lembar saham. Padahal kan sebelumnya tadi kan sudah ada yang namanya treasury share, tetapi pencatatannya di laporan keuangan itu tetap sejumlah saham yang beredar. Mengapa? Karena sebenarnya kemudian itu akan ada treasury share tadi yang akan menjadi pengurang langsung equity. Dan yang treasury share ini nanti akan menjadi pengurang kan. Nah, nantinya akan muncul sebagai akun treasury share pada laporan posisi keuangan. Terus nomor 4 itu soalnya salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share atau EPS. Jelaskan mengapa dengan melakukan treasury share ini dapat meningkatkan earning per share. Nah, kan secara sederhana itu mencari earning per share atau EPS ini adalah dengan cara laba bersih itu dibagi dengan jumlah saham yang beredar di pasar. Nah, dengan adanya penarikan saham kembali atau treasury share tadi, maka saham yang beredar di pasar nanti otomatis akan berkurang kan. Nah, saat inilah misalnya kita ingin menghitung earning per share kembali, berarti otomatis saat ingin menghitung earning per share kembali ini setelah penarikan saham yang beredar atau setelah terjadinya treasury share tadi, maka pembagi dari laba bersih tadi otomatis kan berkurang. Jadi jumlah saham yang beredar menjadi angka yang lebih kecil yang akan menghasilkan angka earning per share yang lebih besar. Soal yang nomor 5 itu selanjutnya jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Ketika terjadinya transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan, maka perlakuan akuntansinya itu berdasarkan seperti apa transaksi tersebut. Ini ada 3. Yang pertama itu jika penerbitan saham untuk mendapatkan aset non cash, misalnya kita itu menukar ingin mendapatkan sebuah bangunan atau aset non cash tadi dengan menerbitkan saham. Nah, keduanya ini diketahui masing-masing nilai wajarnya kan, maka pencatatan aku secara akuntansinya itu menggunakan nilai yang paling wajar antara saham atau aset non cash tersebut. Misalnya kan saham tadi memiliki nilai wajar kan, terus aset non cash tadi atau bangunan tadi juga memiliki nilai wajar. Nah, pencatatannya akuntansinya itu menggunakan nilai yang paling wajar antara keduanya tadi. Terus untuk yang kedua itu, jenis kedua itu jika penerbitan saham untuk mendapatkan aset non cash, misalnya seperti bangunan tadi, ketika hanya salah satu dari keduanya tadi diketahui nilai wajarnya. Misalnya yang hanya diketahui nilai wajarnya itu adalah saham, maka pencatatannya itu menggunakan nilai wajar yang diketahui. Jadi pencatatannya itu menggunakan nilai wajar dari saham tadi.
Terus yang nomor 3 itu, jenis yang ketiga itu misal ketika penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash, misal seperti bangunan tadi, ketika keduanya tidak diketahui nilai wajarnya. Jadi antara saham dengan aset non-cash ini tadi tidak kita ketahui berapa nilai wajarnya. Maka pencatatannya itu menggunakan penilaian dari penilai yang kita sewa, di mana penilainya ini harus kompeten dan independen. Selanjutnya soal nomor 6 itu jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukar dengan sekuritas yang lain. Perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukar dengan sekuritas yang lainnya sebagai berikut. Yang pertama itu pengakuan penghapusan utang. Jadi perlakuannya itu kita tuh harus menghapuskan utang kita tadi atau bond payable tadi. Terus yang kedua itu pengakuan aset atau sekuritas yang diserahkan. Nah, jika perusahaan pelunasan obligasi itu tadi dilakukan dengan menyerahkan aset atau menukarnya dengan sekuritas lain, maka aset yang diserahkan atau sekuritas yang ditukar tadi harus dicatat pada nilai bukunya. Terus yang ketiga itu pengakuan keuntungan atau kerugian dari pelunasan utang. Nah, jika ada perbedaan antara nilai buku dari obligasi dan nilai wajar aset atau sekuritas yang diserahkan, perusahaan akan mengakui keuntungan atau kerugian dari penyelesaian utang tersebut atau penyelesaian obligasi tadi. Nah, nomor yang keempat itu penyesuaian pada aset atau sekuritas yang diserahkan. Jika aset yang diserahkan merupakan bagian dari aset tetap atau sekuritas, perusahaan juga harus melakukan penghapusan nilai tercatat dari aset tersebut di laporan keuangan dan mengakui laba atau rugi dari pelepasan aset jika ada. Selanjutnya soal nomor 7, ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities yang dimiliki, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai kewajiban jangka panjang atau non-current liabilities, perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian untuk mencerminkan perubahan nilai kewajiban tersebut sesuai dengan nilai pasar pada saat ini. Nah, jika nilai wajar dari liabilities meningkat, maka perusahaan akan mencatat peningkatan liabilities dan penurunan laba atau kenaikan beban. Jurnalnya sebagai berikut. Loss on fair value change itu di debit, kemudian kreditnya itu non-current liabilities. Terus jika nilai wajar liabilitas menurun, perusahaan akan mencatat penurunan liabilitas dan peningkatan laba atau penurunan beban. Jurnalnya sebagai berikut. Non-current liabilities di debit, terus giant of fair value change di kredit. Nah, pengaruhnya itu pada laporan keuangan itu setiap perubahan nilai kewajiban yang akan mempengaruhi laba. Kenaikan kewajiban berarti ada kerugian atau mengurangi laba, sedangkan penurunan kewajiban itu berarti ada keuntungan atau menambah laba. Nomor 7 selanjutnya itu ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai kewajiban jangka panjang atau non-current liabilities ini, perusahaan perlu membuat jurnal penyesuaian untuk mencerminkan nilai kewajiban tersebut sesuai dengan nilai pasar pada saat ini. Jika nilai wajar dari liabilitas tadi meningkat, maka perusahaan akan mencatat peningkatan liabilitas dan penurunan laba atau kenaikan beban. Jurnalnya itu loss on fair value change di debit, non-current liabilities di kredit. Nah, jika nilai wajar liabilitas menurun, perusahaan akan mencatat penurunan liabilitas dan peningkatan laba atau penurunan beban. Jurnalnya sebagai berikut. Non-current liabilities di debit dan giant of fair value change di kredit.
Setiap perubahan nilai kewajiban akan mempengaruhi laba. Kenaikan kewajiban berarti ada kerugian atau mengurangi laba. Sedangkan penurunan kewajiban berarti ada keuntungan atau menambah laba. Nah, inilah yang nantinya akan mempengaruhi laporan keuangan. Kemudian soal nomor 8 itu, dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi retained earning. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividen tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Ketika perusahaan itu membagikan share dividen atau dividen dalam bentuk saham, maka ada saham yang diterbitkan. Nah, jika saham diterbitkan, maka saham itu pasti akan beredar kan. Nah, sehingga di satu sisi retained earning memang berkurang, tetapi di sisi lain share capital ordinary itu tadi menjadi bertambah karena adanya penerbitan saham tadi. Terus jadi dividen share ini tidak mengurangi ekuitas sama sekali. Soal selanjutnya itu adalah soal perhitungan yang nomor 1. Soalnya itu Bessinger Company membeli sebuah depot tanker minyak pada tanggal 1 Januari 2013 dengan harga perolehan itu $600.000. Bessinger memperkirakan akan mengoperasikan depot ini selama 10 tahun dan pada saat itu perusahaan menyepakati secara hukum untuk membongkar dan memindahkan tangki penyimpanan minyak bawah tanah. Diperkirakan biaya pembongkaran ini sebesar $70.000 yang dibayarkan pada akhir umur manfaat dari depot ini. Nah, diminta itu atau soalnya itu yang A itu siapkan jurnal untuk mencatat perolehan depot tangki minyak ini. Asumsikan depot ini merupakan aset tetap dan jurnal untuk mencatat kewajiban terkait dengan penghentian aset yang dicatat pada tanggal 1 Januari 2013 berdasarkan effective interest rate sebesar 6%. Nilai wajar dari kewajiban terkait dengan penghentian aset ini pada tanggal 1 Januari 2013 senilai $39.087. Jurnalnya itu depot tangki air sebesar 600.000. 600.000 ini diperoleh dari harga perolehannya. Jadi depot tangki air ini kita catat di debit itu sebesar $600.000. Terus pada bagian kas itu, pada kredit itu $600.000 juga. Pada posisi kredit artinya itu kas kita itu berkurang. Terus di sini juga ada jurnal kewajiban penghentian aset pada sisi debit yaitu 39.087. Ini sesuai dengan soalnya yaitu penghentian asetnya itu sebesar 39.087. Jadi setelah ada kewajiban penghentian aset ini muncul akun utang bank atau kas di kredit sebesar $39.087. Soal selanjutnya itu yang B, siapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan dan accrued interest pada tanggal 31 Desember 2013. Bessinger menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan dan diestimasikan nilai sisa dari depot ini adalah 0. Pertama itu sebelum membuat jurnal kita hitung dulu penyusutan dari aset kita ini, dimana umur manfaatnya itu 10 tahun, nilai bukunya itu $6.000 dan nilai sisanya itu diasumsikan itu 0. Nah, untuk menghitung penyusutan per tahunnya itu nilai buku itu dibagi dengan umur manfaat atau umur ekonomisnya. Jadi $6.000 ini merupakan nilai buku dibagi dengan 10 ini yang merupakan umur manfaat. Jadi penyusutan per tahunnya itu $60.000. Untuk bunga itu nilai hutang pokoknya tadi kan $39.087 kan. Dengan menggunakan metode garis lurus yang ini 39.087 itu dibagi dengan 10 tahun. Jadi manfaatnya itu sebesar 3.990.
3.909. Bunga untuk 12 tahun itu 39.087 itu dikali dengan 6%. 6% ini merupakan rate yang ada di sini, yang merupakan efektif rate-nya itu sebesar 6%. Jadi bunga untuk 12 bulan itu sama dengan 2.345,22 dolar. Untuk jurnalnya itu, jurnal penyesuaian itu beban penyusutan itu sebesar 60.000 dolar, terus beban depresiasinya itu 3.909, beban bunganya itu 2.345 sekian tadi, tapi kita bulatkan ya di sini. Terus akumulasi penyusutannya itu 60.000, akumulasi depresiasinya itu 3.999, bunga dibayar di mukanya itu 2.345 dolar. Soal selanjutnya itu pada tanggal 1 Januari 2023 itu Bessinger membayar sebuah perusahaan pembongkaran untuk membongkar depot dan memindahkan tangki senilai 80.000 dolar. Buatlah jurnal untuk penyelesaian kewajiban penghentian pengoperasian aset ini. Jurnalnya itu kewajiban lingkungan itu sebesar 70.000 dolar. Kenapa bisa 70.000 dolar itu? Berdasarkan soal ini. Perkiraannya tadi kan ini 70.000 dolar. Terus kerugian penyelesaian kewajibannya itu 10.000 dolar dan kas yang kita keluarkan di kredit itu 80.000 dolar. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 2 yang perhitungan itu. Tanggal 1 Maret 2022, Simonson Corporation menerbitkan bonds payable dengan total nilai nominal itu 90.000 dolar tertanggal 1 Januari 2022. Contractual interest rate obligasi ini adalah 6%. Terus bunga yang dibayarkan per tahun pada setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jadi artinya pembayaran bunganya ini semi-annually atau semesteran. Jadi dalam 1 tahun itu dibayar 2 kali. Dan obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2027. Nah, market interest rate pada saat penerbitan itu 8%. Perusahaan menggunakan akun interest expense account untuk mencatat accrued interest tanggal 1 Januari 2025 itu obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Nah, permintaannya atau diminta untuk yang pertama itu siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi di atas sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Oke, mari kita selesaikan. Pada kasus di atas itu Simonson Corporation itu menerbitkan obligasi pada tanggal 1 Maret 2022, sedangkan pembayaran bunganya itu ada pada tanggal 1 Januari dengan tanggal 1 Juli. Jadi penerbitan obligasinya ini berada di antara pembayaran bunga. Nah, Simonson Corporation ini nantinya akan menerima uang tunai dari hasil penerbitan obligasi sebesar harga jual obligasi ditambah dengan bunga terhutang atau accrued interest, yaitu bunga dari tanggal pembayaran bulan terakhir 1 Januari sampai dengan tanggal penerbitan yaitu 1 Maret. Jadi yang diterima itu selama 2 bulan. Penyelesaiannya itu bunga terhutangnya itu kita cari dulu bunga terhutangnya selama 2 bulan tadi yang dari 1 Januari sampai dengan 1 Maret. Jadi perhitungannya itu 2/12. Kenapa 2/12? Karena yang terhutang tadi 2 bulan. Jadi 2/12 dikali 6%. 6%-nya ini merupakan interest rate-nya dikali dengan harga nominalnya yaitu 900.000, maka dapatlah 9.000 bunga terhutangnya. Terus harga jual pada tanggal penerbitan dihitung dengan cara kita present value dari pokok bond payable tadi atau prinsipalnya. Jadi mencari present value dari prinsipal itu face value itu dikali dengan diskon factor. Jadi face value-nya itu 90.000, terus diskon factornya ini didapat dari tabel present value factor yang biasa itu di mana periodenya itu sebesar
periodenya itu selama 10, terus untuk bunganya itu 3%. Untuk bunganya itu 4%. Kenapa 4%? Karena kan tadi market interest rate-nya itu kan 8%. Nah, karena kita membayarnya itu semi annually atau dalam 1 tahun itu uh, 2 kali pembayaran bunga, jadi 8% itu dibagi 2 menjadi 4%. Jadi perhitungan untuk present value prinsipal itu terdapat 608.400 dolar. Terus bunga yang dibayarkan secara periodik dihitung dengan cara kontraktual interest rate itu dikali dengan face value. Nah, kontraktual interest rate-nya ini kan 3%. Terus dikali dengan uh, dikali dengan 900.000 dolar, maka dapat bunga yang dibayarkan secara periodik bunga yang dibayarkan secara periodik itu didapat 27.000 dolar. Terus present value anuitas dari bunga yang dibayarkan secara periodik. Cara menghitungnya itu 27.000 tadi, bunga yang tadi dikali dengan apa sih? Dengan diskon faktor yang didapat dari tabel present value anuitas, di mana periodenya itu 10 tahun, sedangkan untuk market rate-nya itu sebesar 4%. Maka didapat present value dari bunga yang dibayarkan itu 218.997 dolar. Terus harga jual obligasi pada tanggal penerbitan itu sebesar 827.397 dolar. Ini didapat dari, kita bisa lihat di sini, didapat dari present value prinsipal tadi ditambah dengan present value dari bunga yang dibayarkan setiap periodenya. Nah, menghitung jumlah kas yang diterima Simonson Corporation pada tanggal 1 Mei 2022. Harga jual obligasi pada tanggal penerbitan itu 827.397 dolar. Terus bunga terhutangnya accrued interest itu 9.000 yang kita hitung di atas tadi ya. Terus jumlah kas yang diterima pada tanggal penerbitan itu sejumlah 836.397, di mana didapatnya itu dari harga jual obligasi tanggal penerbitan ditambah dengan bunga terhutang. Untuk jurnal pencatatan penerbitan obligasi pada tanggal 1 Maret 2022 itu adalah cash 836.397 dolar. Ini artinya kita menerima cash karena kita sudah menerbitkan obligasi tadi. Terus bond payable-nya itu sebesar 827.397 dolar. Ini didapat karena kita sudah menerbitkan obligasi tadi. Jadi otomatis bond payable kita ada. Terus interest expense-nya itu 9.000 didapat dari perhitungan yang atas tadi. Simonson Corporation akan mencatat interest expense pada tanggal 1 Juli 2022 dihitung dari tanggal penerbitan obligasi 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Juli 2022, yaitu untuk 4 bulan. Jadi carrying value of bond pada tanggal 1 Maret 2022 itu 827.397 dolar. Terus market interest rate-nya itu 8%. 8% tadi market rate dari marketnya, terus dikali dengan 4/12. 4/12 itu artinya 4 bulan. Hasilnya itu kita masukkan dalam persentase, dapatnya 2,7%. Terus ini kalau bukan dalam persentase ya, ini kalau dalam angka. Terus kalau untuk interest expense untuk 4 bulannya itu tinggal kita kalikan saja carrying value-nya itu dikali dengan market interest rate untuk 4 bulan ini ya. Dapat 22
$22.064. Amortisasi premium obligasi juga diperhitungkan untuk 2 bulan 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Juli 2022 yang dihitung sebagai berikut. Bunga yang dibayarkan tanggal 1 Juli 2022 itu 6%. 6% itu adalah kontraktual rate dikali dengan nilai nominalnya yaitu $900.000 dikali 6/12. 6/12 itu berarti artinya itu 2 bulan untuk 6 bulan. Dapatnya itu $27.000. Terus dikurangi dengan bunga yang diterima pada tanggal 1 Maret 2022 sebesar 9.000 yang perhitungan yang sudah kita lakukan di atas tadi. Terus jumlah bunga yang dibayarkan atau net untuk 4 bulan itu $18.000. Terus beban bunga yang diakui untuk 4 bulan 1 Maret sampai dengan 1 Juli 2022 itu $22.064. Terus diskon amortisasi. Nah, diskon amortisasi ini didapat dari selisih antara bunga yang dibayarkan dengan bunga yang dicatat. Jadi ini nih dapat dikatakan diskon amortisasi jika bunga yang kita bayarkan itu lebih kecil daripada bunga yang kita catat. Jadi ketika bunga yang kita bayarkan itu lebih kecil daripada bunga yang kita catat, maka kita sebut diskon amortisasi. Jika sebaliknya, maka disebut dengan premium amortisasi. Untuk jurnalnya yang dicatat pada tanggal 1 Juli 2022 itu sebagai berikut. Interest expense-nya itu $22.064. Terus bond payable-nya itu $4.936. Terus cash-nya itu artinya cash kita keluar karena dikredit sebesar $27.000. Jadi pada pembayaran bunga yang pertama tanggal 1 Juli 2022 itu Simonson Corporation tetap mencatat sebesar $27.000 untuk bunga 6 bulan. Namun sebenarnya Simonson Corporation hanya membayar untuk bunga 4 bulan terhitung dari 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Juli 2022 sebesar berapa nih? Ini bukan 14, 15 ya. Kayaknya salah ini. Bentar. Jadi sebenarnya Simonson Corporation hanya membayar untuk bunga 4 bulan terhitung dari 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Juli 2022 itu sebesar $22.064 karena pada saat penerbitan obligasi ini tanggal 1 Mei 2022 Simonson menerima tambahan cash yang dibayarkan pembeli obligasi atau bond investor untuk bunga terhutang yaitu 1 Januari sampai dengan 1 Maret. Ini jurnal-jurnal pembayaran atau transaksi sampai dengan pokoknya yang jurnal-jurnal yang ada sampai dengan 1 Januari 2025 itu jurnal entry untuk 1 Desember 2022 itu interest expense $33.339. Terus untuk interest payable-nya itu $27.000. Terus bond payable-nya itu $6.339. Terus jurnal entry untuk 1 Januari-nya itu interest payable-nya itu $27. Terus untuk cash-nya itu kalau cash di kredit artinya kita mengeluarkan uang ya karena untuk membayar interest expense tadi.
sebesar 27.000 dolar. Terus untuk jurnal pada pada tanggal 1 Juli 2023 ini interest expense-nya itu 33.592, 32.000, terus cash-nya itu kita keluarkan 27.000, terus bond payable-nya itu 6.592 dolar. Terus journal entry untuk 1 Desember itu interest expense-nya 33.856 dolar. Terus interest payable-nya itu pada posisi kredit itu 27.000 dolar, terus bond payable-nya itu 6.856 dolar. Terus jurnal entry 1 Januari 2024 itu interest payable-nya 27 dolar pada posisi kredit, terus cash pada posisi maaf maksudnya interest payable pada posisi debit 27.000, terus cash pada kredit itu sebesar 27.000. Terus jurnal entry 1 Juli 2024 itu interest expense-nya pada posisi debit 34.130 dolar. Terus bond payable-nya itu 7.130 dolar. Terus cash-nya itu 27.000 dolar. Terus jurnal entry untuk 1 Desember 2024 itu interest expense-nya pada kredit sebesar 34.415,26 dolar. Terus interest payable-nya itu 27.000, terus bonds payable-nya itu 7.415 dolar. Terus jurnal entry untuk 1 Januari 20 ini salah sebentar. Ini perhitungan salah, maaf ya teman-teman, sebentar. Oke. Nah, kan pada tanggal 1 Januari 2025 itu kan obligasi ini dilunasi dengan kursnya itu 102%. Jadi untuk perhitungannya itu nilai pelunasannya itu 90.000% itu dikali dengan 120%, maka dapat hasil nilai pelunasan pada tanggal 1 Januari 2025 itu 918.000. Nah, untuk jurnalnya itu bond payable-nya itu 918.000 di posisi kredit, artinya bond payable ini lunas. Karena kan jika bond payable itu bertambah maka di posisi kredit, sedangkan ini di posisi debit. Jadi bond payable-nya ini berkurang. Terus interest expense-nya itu yang perhitungan yang sudah kita hitung di atas tadi sebesar 27.000. Terus loss on bond redemption ini 18.000. Maksud loss on bond redemption ini artinya kita tuh mengalami kerugian. Kenapa mengalami kerugian? Karena kan nilai nominal tadi kan 900 dolar kan, sedangkan ini nih pelunasannya ini sebesar 918.000 dolar. Nah, jadi selisih antara 918 dolar dengan 900 dolar itu kita akui sebagai kerugian kita, kecuali misalnya biaya pelunasan atau nilai pelunasan itu lebih kecil dari nilai nominal, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Terus cashnya kita keluarkan di sini 963.000 dolar. Selanjutnya itu untuk soal perhitungan nomor 3.
MH Corporation memiliki komposisi ekuitas per 31 Desember 2021 sebagai berikut. Share capital preference-nya itu 60%, terus 50 dolar per value atau nilai nominalnya, terus 20 ribu share autoris atau saham yang diautorisasi, terus 6.000 saham yang diterbitkan dan beredar. Di sini nilai jumlah share capital preference kita itu 300.000 dolar. Kenapa? Karena nilainya ini dikali dengan far value-nya. Jadi untuk mencari seluruh atau jumlah dari share capital kita itu saham yang beredar dan saham yang diterbitkan dan beredar dikali dengan par value atau nilai nominalnya. Sebentar ya, kita biar enak tuh, sebentar. Biar enak kita melihatnya dikali dengan par value-nya. Jadi 50 ribu par value-nya tadi dikali dengan jumlah saham yang beredar. Jadi jumlah saham yang beredar itu 6.000. Kenapa 6.000? Padahal di sini kan dikatakan 20.000 saham. Nah, tetapi 20.000 saham ini baru di autoris. Kalau autoris itu belum tentu sahamnya itu belum beredar. Jadi yang sudah beredar itu 6.000. Jadi 6.000 dikali dengan nilai nominalnya 50 dolar, jadi 300.000 dolar. Nah, share capital ordinarnya itu nilai nominalnya itu 10.000 dolar, 10 dolar. Terus yang sahamnya yang baru di autoris itu 60.000. Terus saham yang sudah diterbitkan dan beredar itu sebanyak 40.000 lembar. Untuk melihat jumlah saham biasa kita ini, saham yang beredar sebesar 40.000 lembar tadi dikali dengan nilai nominalnya yaitu 10 dolar. Jadi hasilnya 400.000 dolar. Terus share premium ordinary. Nah, untuk share premium ordinary ini muncul ketika menerbitkan dan menjualkan saham biasa atau istimewa di harga yang berbeda. Nah, karena di sini share premium ordinary ini berarti untuk saham biasa ya. Kalau untuk saham istimewa berarti share premium preference. Terus retained earning di sini 50.000 dolar. Terus total equity-nya itu penjumlahan dari yang atas-atas tadi. Terus di sini perintah atau yang diminta itu buatlah jurnal atas setiap transaksi di atas. Susunlah bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan PT MH per 31 Desember 2022. Selama tahun 2022 itu terjadi transaksi terkait ekuitas sebagai berikut. Nomor 1, menerbitkan 10.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung dengan harga jual 160.000 pada brosur. Harga pasar saham PT MH saat itu adalah 15.000 per lembar. Jadi di sini tuh kita itu menerbitkan saham itu untuk mendapatkan sekuritas lain atau aset. Jadi kita mencatat atau melakukan perlakuan akuntansi di sini nih dengan pencatatan nilai yang paling wajar. Jadi kita menggunakan nilai wajar dari saham. Kenapa saham? Kenapa tidak nilai wajar dari gedung? Karena kan di sini nih dikatakan harga jual atau
bisa dikatakan harga pasar dari gedung ini adalah 160.000 dolar kan pada brosur. Nah, harga 160.000 dolar pada brosur ini bukan harga pasar, tetapi harga yang dikehendaki oleh pemilik gedung tersebut. Jadi kita menggunakan untuk mencatat harga building atau gedung ini sebesar harga pasar dari saham. Jadi building ini kita catat 150.000 dolar didapat dari 10.000 dolar, 10.000 lembar saham yang kita terbitkan dikali dengan harga per lembarnya yaitu 15 dolar, maka dapatlah ini. Terus share capital ordinarinya itu 100.000 dolar. Mengapa 100.000 dolar? Karena kan saham yang kita terbitkan tadi kan ada 10.000 lembar kan, terus dikali dengan harga nominalnya, bukan harga per lembarnya. Jadi harga nominalnya tadi kan 10.000 dolar kan, 10 dolar. Jadi 10.000 saham yang beredar itu dikalikan dengan harga nominalnya yaitu 10 dolar, maka dapatlah 100.000 dolar. Maka share premium ordinary ini adalah selisih antara building dengan share capital ordinary sebesar 50%, 50.000 dolar. Sini terdapat perubahan ekuitas. Share capital preference-nya ini tetap seperti masih yang di atas tadi. Terus di sini yang berubah adalah share capital ordinary-nya, di mana masih di sini, tetapi yang berubah itu adalah ini jumlahnya 50.000 dolar. Mengapa bisa berubah? Karena kan tadi saham yang sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2021 tadi kan yang beredar dan diterbitkan itu adalah 50.000 lembar kan, tetapi pada transaksi yang di atas ini tadi kita tuh menerbitkan 10.000 lembar saham untuk mendapatkan building. Jadi otomatis saham yang beredar itu 40.000 lembar tadi ditambah dengan 10.000 lembar. Jadi hasilnya yang saham yang beredar itu sebesar 50.000 lembar. Sedangkan di sini tinggal kita kalikan 50.000 saham yang beredar tadi dikali dengan nilai nominalnya yaitu 10 dolar. Share premium ordinarinya masih sama. Jadi di sini total ekuitasnya itu 1.100.000 dolar. Terus soal nomor 2 itu membeli kembali 5.000 dolar sahamnya yang sudah beredar pada harga 15 dolar per lembar. Nah, membeli kembali saham ini kita sebut juga dengan treasury share. Pencatatan transaksi treasury share sebesar harga perolehan ketika saham ini dibeli kembali oleh perusahaan sebagai berikut. Akun treasury share kita debitkan, berarti treasury share ini bertambah sebesar 75 dolar. Kenapa 75 dolar? Karena pengalinya itu 5.000 lembar saham tadi dikalikan dengan harga per lembarnya, dapatlah 75.000 dolar. Terus cash yang kita keluarkan itu 75.000 dolar juga. Di sini terdapat juga perubahan pada ekuitas. Kenapa? Karena kita sudah melakukan penarikan saham atau treasury share tadi. Berarti saham yang beredar tadi otomatis berkurang karena kita sudah menarik saham yang beredar tadi. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada akun pengurangnya yaitu treasury share 5.000 lembar tadi. Terus di sini ada 75 yang sudah kita hitung di sini tadi ya. Perlu diketahui bahwa treasury share ini menjadi pengurang dari ekuitas. Jadi di sini
yang ini tadi, jumlah ini dikurang dengan $75, maka dapatlah hasil $1.025.000. Terus nomor 3, menjual kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada butir kedua tadi pada harga $16 per lembar. Ini pencatatan jurnalnya, karena kita menjual kembali saham yang sudah kita tarik atau treasury share kita tadi, berarti otomatis kita memperoleh cash dari penjualan tadi. Cashnya ini sebesar $25.000. $25.000 ini didapat dari saham yang kita jual kembali, yaitu 1.500 lembar dikali dengan harga per lembarnya. Ingat ya, untuk penjualan kembali itu pengali dari sahamnya itu dikali dengan harga jual, bukan harga peroleh. Kecuali ketika kita melakukan treasury share, baru kita kalikan dengan harga perolehannya. Sini akun treasury share kita di kredit, artinya treasury share kita berkurang sebesar $22.500. Nah, di sini yang sudah saya katakan tadi bahwa treasury share itu pengalinya itu bukan harga per lembar, tapi harga perolehannya. Jadi di sini maka hasilnya $22.500. Terus di sini ada share premium treasury share, selisih antara yang 24.000 ini dengan 22.500, maka share premium treasury treasury-nya itu $1.500. Terus nomor 4 itu, transaksi keempat itu mengumumkan dividen atas saham preference dan juga atas saham biasa. Dividen atas saham biasa senilai $0,5 per lembar. Menentukan dividen yang dibagikan untuk setiap jenis saham. Dividen untuk saham preference atau saham biasa itu 6% dikali dengan 6.000 lembar dikali dengan 50%, maka dapatlah $18. Terus jumlah saham biasa yang beredar itu, saham beredar pada per 1 Januari 2019 itu 40 lembar. Terus penerbitan 5 lembar untuk memperoleh gedung tadi. Terus penerbitan 5.000 lembar untuk memperoleh gedung tadi sebesar, maaf ya, ini salah, bukan 5.000 tapi 10.000 lembar untuk memperoleh gedung tadi, maka 10.000 lembar di sini. Terus treasury share-nya itu sebesar 5.000. Kenapa di sini treasury share-nya itu menjadi minus? Karena treasury share ini sudah dikatakan menarik kembali saham, jadi otomatis saham yang beredar itu menjadi berkurang sebesar 5.000 lembar. Terus di sini juga ada penerbitan kembali treasury share. Jadi otomatis ketika kita menerbitkan treasury share, maka otomatis saham yang beredar itu menjadi bertambah sebesar yang kita terbitkan. Jadi jumlah sahamnya biasa yang beredar itu 46.500 lembar. Terus dividen untuk saham biasa ini 46.500 lembar dikali dengan $0,5 atau $0,5. Maka hasilnya $23.250. Ini jurnal untuk pada saat tanggal pengumuman dividen. Itu ada kita mendebitkan retained earning. Retained earning didebitkan itu artinya
berkurang karena saldo normal dari retained earning itu adalah kredit. Jadi karena di sini debit, berarti otomatis retained earning kita ini berkurang untuk membayar dividen. Maka di bawahnya ini ada dividen payable. Mengapa masih dividen payable? Karena ini masih pada tanggal pengumuman, belum tanggal pembayaran. Jadi dividennya ini masih berupa utang sebesar 41.250 dolar. Terus yang transaksi yang kelima itu melakukan pembayaran atas dividen yang diumumkan pada transaksi yang di atas. Nah, disinilah yang ada pengeluaran uang karena kita sudah melakukan pembayaran dividen. Jadi dividen payable pada transaksi yang sebelumnya itu kita debitkan, jadi otomatis dividen payable-nya ini berkurang sebesar 41.250 dolar. Terus cash karena kita sudah mengeluarkan uang untuk membayar dividen payable tadi sebesar jumlah dividen payable tadi. Terus transaksi yang keenam itu menjual kembali 250 lembar saham yang dibeli pada butir ke-6 tadi, butir kedua atau transaksi yang kedua tadi pada harga 14 dolar per lembar. Kita bisa lihat ya, kita di sini menjual treasury share-nya ini di bawah harga perolehan. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kita menjual treasury share-nya ini sebesar 14.000 dolar. Sedangkan harga perolehannya tadi 15 dolar. Jadi kita mendapatkan cash karena sudah menjual kembali saham kita tadi sebesar 35 dolar, sedangkan share premiumnya ini selisih antara ini. Ini treasury share-nya ini berkurang, maka di posisi kredit sebesar 37.500. Sini ada share premium treasury. Nah, jika share premium treasury di sini berada di debit, berarti share premium treasury-nya ini berkurang. Terus transaksi yang ketujuh itu PT MH mengumumkan pembagian dividen paruh kedua kepada pemegang saham biasa dalam bentuk aset non-cash. Aset tersebut berupa investasi dengan kategori aset keuangan dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi dengan nilai tercatat 15.000 dolar. Pada saat pengumuman dividen, nilai wajar investasi tersebut adalah 17.500 dolar. Mengumumkan pembagian dividen properti berupa investasi saham kategori, ini bukan kategori available per share ya guys, tapi kategori laba rugi, menyesuaikan nilai investasi saham pada nilai wajar. Ini nilai tercatat investasi saham tadi sebesar 15.000 dolar, terus nilai wajar investasinya itu 17.500 dolar, terus unrealized holding gain or loss income yaitu sebesar 2.500. Ini nanti bukan dilaporkan pada pendapatan komprehensif lain, tetapi nanti akan dilaporkan pada bagian dari pendapatan lain karena ini kategori laba rugi. Selanjutnya, jurnal untuk pencatatan penyesuaian nilai investasi saham pada nilai wajar itu share investment itu 2.500 dolar, terus unrealized holding gain or loss income itu 2.500. Terus transaksi yang ke-8 itu mendistribusikan dividen yang dimaksud pada transaksi sebelumnya kepada pemegang saham. Jurnal untuk mencatat pendistribusian dividen properti kepada pemegang saham itu properti dividen payable, berarti dividen payable tadi
sudah berkurang sebesar 17.500 dolar. Terus share investmentnya ini kita share investmentnya ini di kredit, berarti kita mengeluarkan share investment sebesar 17.500 dolar. Ini transaksi yang terakhir nomor 9. PT MH menutup laba tahun 2022 sebesar 25.000 dolar untuk ke saldo laba. Jadi untuk kita menutup income summary atau laba tahunan itu kita cukup mencatat saldo normal dari dari kebalikan mencatat saldo normal income summary menjadi kebalikan dari saldo normalnya. Nah, kan income summary itu saldo normalnya itu adalah kredit kan. Nah, jadi untuk menutup income summary itu kita mendebitkan income summary. Jadi otomatis income summary-nya itu menjadi 25.000 di debit, artinya income summary itu ditutup. Kemudian setelah ditutupnya income summary itu saldo tadi 25.000 itu masuk ke retained earning. Jadi retained earningnya itu dikredit, artinya retained earningnya bertambah sebesar 25.000 dolar. Terus di sini ada bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan PT MH per 31 Desember 2022. Kita lihat ya, di sini ada sedikit perubahan pada share capital ordinary. Tadi kan yang di awal tadi yang saham yang outstanding atau yang beredar itu tadi kan di sini ada, kita lihat. Ada 45 kan? Setelah adanya treasury share tadi kan yang sahamnya yang outstanding itu ada 45. Nah, kenapa sekarang pada akhirnya ini, pada akhir periode ini saham yang beredar itu menjadi 49.000 lembar? Itu karena pada transaksi-transaksi setelah yang penarikan treasury share tadi ada penjualan treasury share kembali. Jadi ketika kita menjual treasury share berarti saham itu beredar kembali. Maka saham yang beredar kembali tadi menjadi penambah di sini. Jadi 49.000 lembar. Di sini mengikuti ya. Tetap sama, ternyata sama yang tadi. Terus share premium ordinary-nya ini masih tetap sama. Terus retained earning-nya. Retained earning-nya tadi kan 50.000 dolar kan. Tapi sekarang di akhir ini 6.250 dolar. Kenapa? Karena kan di atas tadi ada beberapa transaksi yang menjadi pengurang retained earning. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada 2 transaksi yang berhubungan dengan retained earning. Pada transaksi yang ketujuh itu di mana retained earning-nya itu di debit. Berarti retained earning yang di laporan tadi dikurangkan dengan yang retained earning di debit tadi. Terus di sini juga ada pada saat kita menutup income summary tadi juga ada retained earning yang bersaldo kredit. Jadi retained earning pada transaksi yang ke-9 ini menjadi penambah pada laporan ekuitas yang ada di sini. Share premium treasury-nya menjadi minus 1.000 karena kan tadi share premium treasury-nya tadi di sini sebentar. Ada 2 transaksi treasury premium. Share premium treasury. Di mana saldo normal dari share premium treasury itu kan kredit kan. Tapi di sini tuh ada 2 transaksi share premium treasury. Yang pertama itu ada di debit. Yang pertama itu ada di kredit. Terus yang kedua itu ada di debit. Karena share premium treasury yang di kredit lebih kecil daripada yang di debit, maka hasilnya ini minus. Minusnya itu minus 1.000. Ini total equity dari penjumlahan di laporan ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jawab atau saya kerjakan soal ini dan dapat saya jelaskan juga.
Jika ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.